Ya, ya selamat malam dengan Mas Adi Purwanto. Selamat Ya, datang selamat malam. di virtual podcast kita di Cangkruk Ilmu. Oke. Ya, Mas Adi, pada sesi ini kita ingin sharing-sharing nih tentang pengalaman Mas Adi di dunia kuliah maupun kerja. Mungkin untuk pembukaan Mas Adi bisa menjelaskan nih background-nya Mas Adi apa? Silakan. Background apa dulu? Ini Pendidikan. temanya apa ya? Ya, Tiba-tiba saya di video call kayak wawancara gini. Ya, kita ingin ngobrol lah soal industri kan. Mungkin banyak Oke. teman-teman junior kita, orang lain yang mungkin ingin tahu nih jurusan Mas Adi, pekerjaannya untuk memberikan gambaran. Oke. Ya, Mas Adi. Siap. Mulai dari mana dulu nih? Ya, Mas Adi kuliahnya di mana? Mungkin pendidikannya Kuliah. apa, bidangnya apa? Siap. Oh, iya. Mulai dari kuliah ya. Kuliah. Dulu aku kuliah di Universitas Jember ya. Jadi dulu awalnya juga nggak tahu mana di Universitas Jember ya. Dulu pengennya kuliahnya di ITS ya. Cuma ya keterbatasan ilmu mungkin ya. Mungkin kurang cerdas ya kalau menurutnya orang-orang ya. Jadi keterimanya di Universitas Jember tuh. Jadi itu tadi setelah beberapa semester itu ini apa namanya? Aku baru tahu hikmahnya kenapa kok Tuhan itu ini ngasih aku di Universitas Jember ya. Jodohnya di Jember gitu ya? Iya, setelah berjalan beberapa semester itu baru nyadar kan. Ternyata emang aku banyak teman di ini juga loh, di ITS juga banyak. Cuma ya gimana ya, kalau misalkan dulu aku ketemu di ITS ya, mungkin nggak sampai lulus kan ya, nggak kebayar gitu ya. Nah, biaya hidupnya mahal, kan. Terus biaya kuliahnya juga mahal. Mungkin kalau misalkan nggak dapat beasiswa juga nggak sampai lulus. Artinya setelah di UNED banyak hikmahnya gitu Mas ya? Iya, mungkin bukan banyak hikmahnya ya. Aku bisa mengambil hikmah itu setelah beberapa semester. Beberapa semester aku kuliah, baru aku tahu kenapa mungkin Tuhan dulu nggak ngasih aku kuliah di ITS. Mungkin dulu ini ngebet banget sih. ITS mulai dari zaman PMDK ya kan. PMDK mulai dari setelah nilai SMA ya kan. Di SMA memang ini sih agak mokong ya. Jadi nilainya jeblok semua. Guru-gurunya nggak mau ngasih nilai bagus. Tapi kan aku deket nih sama wakil kepala sekolah. Dulu ini mau ngubah nilai. Datang ke ini apa namanya rumah wakil kepala sekolahnya dan bilang, Pak, saya mau daftar di ITS. PMDK minimal nilainya 7,5 kan. Nilai matematika saya waktu itu kalau nggak salah 7 atau berapa ya. Nah, itu gara-gara dulu nggak pernah masuk sekolah. Nggak pernah masuk. Waktu disuruh ini maju ya kan, kerjakan di depan, nggak mau kan, keluar kelas ini. Akhirnya cepet nilainya. Dan itu waktu semester kelas 1 sih, kelas 1. Itu emang gurunya ini sih perhatiannya di cewek aja bos. Jadi diskriminasi. Jadi kurang gimana ya sama cowok ya kan. Tapi SMA kan mayoritas cewek bro ya. Jadi tapi Mas Adi ketika udah keterima nih di UNED ya selepas tadi yang move on dari ITS sempat kecewa enggak ketika masuk UNED? Awal-awal sih kecewa. Bukan kecewa aja, menyayangkan. Namanya juga apa ya? Keinginan awalnya kan masuk ITS deket rumah ya kan, nggak perlu ngekos.
tapi berjalannya waktu itu semua itu terbayar gitu. Maksudnya aku di sini biaya hidup nggak mahal. Yang kedua juga ada saudara di situ juga. Ada saudara. Terus di situ juga apa ya? Biaya kuliah itu juga nggak mahal itu bos. Ini murah banget lah situ. Murah banget. Terus juga ya lingkungannya itu enak gitu. Gitu. Hikmahnya. Mas Adi sendiri untuk, masuk angkatan berapa? Aku angkatan berapa ya? 12, angkatan 12. Lulus? 2012. Nah. Lulus? Masuk 2012, lulus 2016 akhir Desember waktu itu. Tepat waktu artinya? Enggak sih, molor setengah tahun kan salah sih. 1 semester. Molor setengah tahun. Wisudanya Maret 2017 kan. Mas Adi tadi kan cerita dari teknik mesin. Belum bos, saya belum cerita ke teknik mesin, teman saya tahu ya. Enggak, artinya kan tadi sudah tahu. Enggak, tadi kan tersirat lah bahwa ini kan di ITS, teknik. Enggak, yang kami mungkin nanti biar bisa pemirsa tahu atau teman-teman tahu. Sulit enggak sih kuliah di teknik mesin itu, Mas Adi? Jadi gini, gimana ya, kalau dibilang sulit itu sebenarnya nggak sulit, tergantung kita. Memang dulu waktu SMA aku di ITS juga pengennya teknik mesin. Di ITS pengennya teknik mesin. Terus sempat dulu, tapi dulu nggak kepikiran sih ke UGM atau ke BI itu enggak sih. Dan memang terinspirasi saat pengen di ITS. Akhirnya pilihan keduanya kan langsung ke UNES kan, Jember kan. Ya Jember sendiri nggak tahu ya mana gitu kan. Terus habis itu terterimanya di pilihan kedua SNMPTN waktu itu ya. SNMPTN pilihan kedua dan teknik mesin. Kalau kuliah sih mungkin dasarnya aku dari SMA ya. Dari mulai gambar, terus dasar-dasar teknik mesinan itu memang nggak sulit sih. Itu sulit sih nggak, selama kita mau belajar itu nggak sulit. Ya memang dulu semester 1, 2, 3 rajin lah kuliah. Rajin kuliah ya, di BK cukup bagus lah. Ketika udah semester 4, 5, 6, 7 lah, itu malas-malasnya kuliah kan. Banyak kegiatan, malas kuliah kan. Dulu absen, sering nitip absen aku dulu kuliah, tapi jangan ditiru ya. Gitu. Dulu aku kegiatan waktu kuliah mungkin ini ya. Dulu aku ikut mobil listrik ya. Sebenarnya banyak, tapi ininya mungkin UKM-nya mobil listrik. Yang diikuti mobil listrik. Untuk yang kedua sosialnya mungkin aku ikut himpunan mahasiswa sama BEM. Itu BEM sama himpunan yang jurusan itu. Iya. Himpunan mahasiswa. Jadi yang fakultas kan BEM. Iya. Fakultas lain. Gitu sosialnya itu. Tapi untuk ke tekniknya itu lebih ke mobil listrik kalau memang apa ya, jarang kuliah mungkin gara-gara itu ya, banyak ini asik lagi ada event ya. Asik di luar kuliah. Asik. Betul, lebih asik di apa ya, kegiatan luar kuliah. Kalau kuliah males. Bangun itu kan bangun subuh terus tidur lagi kuliah jam 7 itu hampir nggak pernah kuliah jam 7 kan. Nggak pernah berangkat ke kampus itu jam 10 nongkrong di kantin. Itu absen kan. Tapi dulu tuh memang ini ya nyesel ya, dulu kuliah waktu kerja dulu ini materinya ini jadi buka lagi gitu. Dulu coba kuliah itu
Serius. Masuk terus kan. Serius itu mungkin kerja itu nggak lagi. Tapi tadi kan benar. Tapi tadi kan Mas Hadi sibuk di luar akademis, terus agak males juga berangkat. Kapan di titik mana Mas Hadi menyadari bahwa aku setelah lulus itu harus kerja dan harus kembali ke track nih? Pernah nggak merasa seperti itu? Pernah, itu semester 7 atau 8 ya. Jadi waktu skripsi. Jadi teman-teman itu yang seangkatan itu udah pada lulus ya. Teman-teman lulus kumlot ya. Dan di grup itu bahasnya kerjaan. Share kerjaan. Sedangkan aku, wah ini teman-teman bahasnya kerjaan semua kan. Lama kerja, interview dan lain-lain. Akhirnya itu emang aku skripsi udah tak kerjakan di awal semester 7 itu udah tak kerjakan, cuma males gitu kan, satu tiga itu berhenti. Biasanya ngopi ya kan, berangkat jam habis maghrib ya kan, berangkat pulang jam 12, jam 1, kos tidur, nge-game. Tapi itu tidak direkomendasikan. Jadi tidak. Iya, skripsi nggak keurus kan. Akhirnya nyesel kan, teman-teman udah pada lulus, pada share kerjaan, pada bahas kerjaan. Akhirnya nyadar gitu kan. Oh ya teman-teman udah banyak yang lulus ya. Kalau di grup bahasnya kerjaan, aku nggak nyambung. Akhirnya tak kerjakan itu skripsinya, tak kerjakan. Lulus semester berapa ya? 9 gitu. Setelah 8 tak kerjakan. Asistensi itu kayak orang ngemis bos di kampus itu. Ngantri asistensi. Mas Hadi, setelah lulus semester 9 semester kan tadi ya? Sempet kesulitan nyari kerjaan enggak? Kalau kerjaan sih ya semua orang pasti ngerasakan apa kerja kan. Ini sesi perkuliahan sudah selesai bahas kerja. Nanti kalau ada kesan dari Mas Hadi silakan disampaikan. Ada kesan yang berkesan enggak selama kuliah? Ada, jadi tadi memang saya lebih fokus di luar materi kuliah, ya, lebih ke soft skill. Jadi di mobil listrik, aku cerita di satu UKM aja, di satu mobil listrik itu. Jadi dari 2012 tuh aku udah masuk mobil listrik. Itu tiap tahun aku ke Bandung ya, event nasional berarti? Event nasional itu di Polban ya, tiap tahun. Bandung 2012 itu nggak dapat juara kan, 2013 itu kita dapat juara 1, 2014 dapat juara 1, dan event lagi di UB di KMHI di Malang. Itu kita dapat juara 1 2014, 2015-nya juara 2, 2015-nya juara 1. Dan 2015 kita juga pernah ke SEM. Jadi Sereko Marathon. Jadi memang pencapaian pada waktu kuliah, pencapaian tertinggi mungkin go internasional ya. Dulu itu memang aku tertariknya di itu. Dulu emang ditantang sama rektor ya. Kita udah ngajukan dari tahun 2013 itu untuk go to internasional, tapi belum disetujui karena track recordnya memang kita belum pernah juara nasional, ya kan. Habis itu teman-teman semangat kita harus juara internasional minimal 2 kali untuk go to internasional.
akhirnya semangat nggak memedulikan kuliah ya, itu jeleknya ya. Akhirnya juara umum 2 kali, akhirnya kita ngajukan sesuai janji rektor. Waktu itu memang nggak ada anggaran untuk internasional, tapi itu ini kan dijanjikan ya. Akhirnya disetujui berangkat ya. Berangkat ke Filipina ya. Berangkat ke Filipina. Berangkat itu semangatnya teman-teman ini bukan semangat kompetisi, semangat keluar negeri, semangat liburan ya kan. Liburan. Akhirnya itu skala prepare atau persiapan dari kompetisi itu terlupakan. Bukan terlupakan sih, terkesampingkan istilahnya. Jadi memang ibaratnya itu tujuannya itu memang bukan menjadi juara di internasional, tujuannya liburan. Mungkin dari pandangan saya. Jadi prepare-nya kurang, akhirnya di sana kita ini sih ibaratnya skor itu apa? Regulasi. Di regulasi pertama itu kita sangat kesulitan. Akhirnya hasilnya sulit lah, karena lebih ketat daripada yang nasional. Tidak semudah yang kita bayangkan. Akhirnya cuma bisa race beberapa kali, dan itu kita dapat nilai berapa ya? Nomor 10 lah, nomor 10 dari kalau nggak salah 19 dari 19 tim itu. Artinya di internasional, artinya di internasional memang lebih susah gitu Mas ya daripada di nasional. Benar, jadi memang regulasinya lebih ketat, lebih susah, dan apa ya? Banyak peserta lain itu yang lebih baik ya, dari sistem kerja, manajemen kerja, dan manajemen timnya itu lebih baik. Itu menjadi gambaran atau pelajaran baru buat saya, bahwasanya manajemen tim itu seperti ini, manajemen kerja itu seperti ini. Itu baik sekali, apalagi Jepang ya kan. Jepang itu di workshopnya atau di pedoknya sampah satu pun nggak ada, bersih sekali. Sedangkan kita orang-orang Indonesia ya, kunci Inggris di selatan ya, sampah putung rokok di mana-mana. Oh, itu juga artinya jadi penilaian berarti? Bukan jadi penilaian sih, itu jadi mindset saya bahwasanya kerja itu gini, bekerja itu nggak yang serabutan harus berantakan sana sini, berantakan kayak gitu. Jadi manajemen kerja itu memang harus tertata dengan baik. Untuk setelah itu ya, lulus ya, kita mulai ke tadi pertanyaan untuk kesulitan nggak sebentar Mas Adi, cari kerja ya. Berarti Mas Adi ini ibaratnya tim pertama dari UNED untuk mobil listrik yang go internasional, bisa dikatakan demikian? Bisa dikatakan demikian, tim pertama yang go internasional. Mas Adi, bisa diceritakan dikit Mas, ini kan lagi populer nih mobil listrik. Sebenarnya mobil listrik itu kalau dari kendala sumber daya nasional kita sih Mas, apa sih Mas kesulitannya Mas? Mungkin di ini sih, kalau kesulitan mungkin di kapasitas baterai ya, kapasitas baterai sama kapasitas motor atau power yang digunakan untuk mobil itu sendiri. Mungkin lagi dikembangkan ya, kapasitas baterai yang cukup besar dengan dimensi yang sangat kecil. Itu mungkin lebih dikembangkan lagi dari zamannya lithium sampai dengan sekarang gitu kan, yang baterainya gitu kapasitasnya besar. Dan misalkan HP dulu kan removable ya, sekarang sangat removable.
tipis-tipis kan. Kalau Mas bisa. Mas Adi dulu pakai baterai apa? Dulu pakai litium sih, baterainya litium. Baterai yang litium itu baterai yang apa ya, yang kayak baterai ini bisa dicas ya? Iya, bisa dicas. Yang kering gitu loh. Itu berarti import Mas atau dalam negeri? Waktu itu? Dulu belinya untuk lithium itu kita impor. Kita beli online impor dari mana ya? Lupa ya. Artinya memang kalau dari sekarang mungkin sudah ada. Kalau artinya waktu itu untuk sumber daya baterai sendiri di dalam negeri masih sulit gitu Mas ya? Iya. Jadi untuk mengembangkan baterai dengan bentuk sekecil mungkin, dimensi sekecil mungkin, dengan kapasitas besar itu masih belum ada, masih dikembangkan gitu ya. Dengan power motor yang cukup besar, dengan efisiensi yang tinggi itu, jadi masih dikembangkan. Pengalaman yang sangat menarik sekali Mas Adi, bisa ke Filipina untuk mobil listrik, dimana akhirnya sekarang mungkin setelah sekian tahun menjadi sangat populer di Indonesia bahkan di dunia isu tentang mobil listrik. Kembali lagi Mas, tadi pertanyaan kita sebelumnya tadi, Mas Adi ngalami keterlambatan lulus lah 1 semester. Nah, sebenarnya kan kalau dalam teknik itu wajar. Nah, cuman karena mayoritas 8 semester jadi agak derajat berbeda. Nah, kira-kira Mas Adi sendiri ngalami enggak kesulitan? Apa ya? Mungkin tadi kan teman-temannya udah start awal nih Mas. Semester 8 sudah nyari kerjaan, dengan Mas Adi kan telat 1 semester. Ini ngalami kesulitan. Kesulitan untuk apa ini? Untuk mencari pekerjaan. Nah, untuk mencari pekerjaan memang aku ini sih. Dulu aku lulus itu 2017 Maret ya. Maret. Jadi sebelum wisuda itu aku udah ngelamar kerja kan. Ngelamar kerja. Setelah Maret itu baru aku interview kan. Maret itu udah di rumah. Iya, jadi 3 bulan. Selama 3 bulan aku interview itu di berbagai macam perusahaan ya kan. Itu sampai user udah gagal. User udah nggak dikabarin ya kan. User sampai puncaknya di waktu 3 bulan itu aku hampir putus asa. Mungkin bisa dikatakan hampir putus asa itu. Aku bilang kayak itu. Aku ini ya, maksudnya daftar di Jakarta, Jawa Barat. Waktu itu aku emang daftarnya di area Jawa Timur aja. Yang dekat dengan rumah. Aku pengen daftar di Jakarta. Soalnya teman-teman itu daftar di Jakarta itu cepat keterimanya gitu. Harapannya peluangnya lebih besar gitu ya? Mungkin peluangnya lebih besar. Nah, dan ibu bilang gini, nggak usah begini, kan nggak boleh jauh-jauh. Dapat dari sini banyak perusahaan, kalau itu di ya wis, saya bilang gini, ya udah wis, ini aku sisa ada 3 perusahaan yang masih jalan, kan? Ya wis, masih proses. 3 perusahaan ini nggak keterima sebelum ini. Berhenti dulu lah, istirahat capek. 3 bulan gitu. Waktu itu malam kan aku bilangnya malam. 2 hari setelah itu aku kan interview di salah satu perusahaan. Lah pas interview itu ditelepon salah satu perusahaan BUMN ya kan, bahwasanya
aku itu dinyatakan diterima. Terima dan waktu itu tanggal 2 Juni itu tes kesehatan. Akhirnya udah inilah selesai pencarian pekerjaan. Nah, aku terima di salah satu perusahaan BUMN itu kan. Sebenarnya aku nggak tahu perusahaan BUMN ini bergerak di bidang apa, nggak tahu. Ini perusahaan apa? Ya. Sampai waktu kuliah. Ini perusahaan apa ini kan? Akhirnya keterima, tes kesehatan, lolos, interview direksi. Habis itu nunggu 2 minggu baru kerja. Iya, ini bisa dapat kerja. Dan di Jawa Timur nggak jauh-jauh dari. Artinya sesuai restu dari ibu ya? Mungkin. Ya aku kan juga pinter-pinter temennya. Mungkin doa orang tua. Aku keberuntungan lah. Iya. Perasaannya Mas Adi sendiri ketika pertama kali kerja dan itu kan BUMN, seneng nggak? Gimana perasaannya? Senang sih. Kerja itu ya seneng pastilah. Setelah 3 bulan nyari kerja kan akhirnya kerja seneng. Pasti kan seneng pasti. Terus juga kerjanya juga pertama itu mungkin ekspektasi saya. Ini kerjanya enak, ini kayak gini. Gajinya juga lumayan ya, seneng lah. Ngabarin orang tua juga, kita udah terima kerja. Di rumah juga kalau nggak kerja, tekanan batin. Iya. Orang di rumah. Tapi tempat kerja Mas Adi itu sesuai ya dengan bidang pendidikan atau background pendidikan Mas Adi? Kalau dari bidang background pendidikan ya, dibilang sesuai sih, ya sesuai, cuma nggak murni semuanya ada di perkuliahan. Jadi di dunia kerja mungkin perkuliahan yang dipakai sekitar 40% mungkin ilmu perkuliahan. Ya tetap bidangnya sama sih, bidang teknik. Tesnya juga dulu teknik sih. Mas Adi sendiri awal-awal kerja nih mengalami kesulitan nggak sih adaptasi dari yang tadi kebiasaan kuliah, terus kebiasaan kerja yang lebih disiplin, lebih teratur, mengalami kesulitan nggak? Dulu memang kesulitan. Dulu kuliah itu kan memang jarang tidur malam. Jarang tidur malam, pagi bangun ya kan. Waktu kerja harus bangun pagi, malam harus tidur. Itu sangat itu adaptasi mungkin 2 minggu. Jadi 2 minggu itu malam nggak bisa tidur, pagi harus bangun pagi. Jadi di kantor itu ngantuk banget ya. Itu adaptasi karena 2 minggu baru bisa bangun, baru bisa tidur jam 11, jam 10 itu. Tapi kalau pekerjaannya Mas Adi, kan ada tugas, ada job yang Mas Adi kerjakan. Itu mengalami kesulitan juga enggak? Atau bisa dengan mudah adaptasi? Mungkin awal-awal ya. Awal-awal itu adaptasi 3 bulan itu aku ini kerja ini ngapain gitu. Gitu kan, nggak tahu arahnya kemana kan, masih ini ya di training kan. Jadi dulu jadi kerja itu aku training 6 bulan. Itu training 6 bulan, habis training baru ada ini presentasi sama pengangkatan karyawan itu kan. Jadi 3 bulan pertama itu kayak ngapain gitu.
kantor ngapain? Ngalami kebingungan. Iya, bingung. Ini kerjain ngapain? Mungkin dari job spesifikasinya juga belum ditentukan, belum dikasih job yang ada tanggung jawab yang spesifik. Ya. Mungkin cuma bantu manajer aja di bagian ini. Mas Adi sendiri job kerjanya bidang apa, Mas? Waktu pertama masuk ya, aku daftarnya dulu. Pertama masuk itu di marketing. Di pemasaran. Ya, di marketing sebenarnya. Kalau awalnya mikir marketing, aku gak bisa ngomong ya. Komunikasi sama orang juga susah. Biasanya komunikasi sama mesin. Iya, biasanya komunikasi sama mesin bisa diatur, orang gak bisa diatur. Ya. Terus pertama itu bingung. Ternyata setelah terjun di dunia marketing engineer atau di dunia APC itu beda dengan kayak marketing yang kita menjajakan barang jadi atau barang yang beda sama sales lah ya. Beda sama sales. Jadi kita lebih menawarkan ke prosesnya. Karena kita lebih ke ada value tekniknya ya. Value tekniknya. Iya, value tekniknya. Setahun di marketing, lalu aku pindah di staff di staff ini ya. Setahun marketing, setahun di staff, terus di staff beberapa lama itu aku pindah di proyek. Setelah dapat proyek dan ditugaskan di proyek. Sampai sekarang di proyek. Beda enggak antara di kantor dengan di proyek, Mas? Wah, beda, Mas. Beda sekali di kantor. Kalau di nongkrong, kalau ada kerjaan lebih dikerjakan. Kalau di proyek, 24 jam kerja, Mas. Lebih crowded berarti ya? Lebih crowded dan lebih banyak ilmu ya sih. Ilmu juga dapat dengan lebih banyak, pengalaman juga dapat lebih. Mungkin gitu sih. Tapi di kantor juga kalau misalkan lebih ada banyak kerjaan, saya belum sih. Mas Adi tadi kan ya sama seperti kebanyakan orang mengalami kesulitan di awal, harus adaptasi, harus penyesuaian. Kalau dari Mas Adi sendiri sih, apa sih Mas yang mendorong kita itu bisa mudah adaptasi? Jadi kan berubah-ubah nih jobnya, berubah-ubah mungkin yang harus dikerjakan. Apa sih Mas tipsnya untuk beradaptasi? Jadi untuk adaptasi itu sebenarnya dasarnya sama sih. Karena dari dasarnya semua teknik. Kita juga kerjanya bidangnya semua teknik. Jadi itu adaptasi itu memang kalau menurut sebagian orang sulit itu bisa dikatakan itu mungkin orangnya gengsi untuk tanya, terus nggak bisa bergaul dengan lingkungan. Itu mungkin lebih sulit beradaptasi. Beda kalau misalkan memang orangnya memang ini nggak tahu, aku harus tanya ke siapa ya, tahu. Tanya ini orang ini nggak tahu, satu benar. Kalau misalkan udah tahu juga jangan inilah apa ya, jangan so tahu. Sering diskusi sama temannya, sama atasannya, itu kayak gitu sih kalau adaptasinya. Jadi komunikasi dan semangat untuk mau belajar itu menjadi peran penting dalam adaptasi ya. Iya, betul. Jadi kemauan untuk maju itu menjadi peran penting untuk beradaptasi.
Mas Adi, cerita dikit dong, proyek itu kayak apa sih hambatannya, terus keunggulannya mungkin, atau hal-hal lain yang berkesan buat Mas Adi? Jadi proyek itu kan ini mungkin sepengalaman saya aja ya. Ya, silakan. Di proyek itu dari mulai desain, konstruksi sampai nanti ibaratnya commissioning atau masa percobaan itu kita yang desain gitu. Jadi perencanaan awal dengan output yang nanti akan kita rencanakan itu harus sesuai dengan apa yang kita planningkan di awal. Mungkin untuk mencapai penyesuaian itu ada banyak problem-problem yang harus terselesaikan. Mungkin di proyek ilmunya itu sih mungkin banyak problem. Oh ini nggak sesuai, ini harusnya kayak gini, harusnya. Mungkin itu. Lebih sulit mana, Mas? Menghadapi mesin atau menghadapi orang? Kalau aku sih lebih sulit menghadapi orang ya. Mesin kan bisa diatur kan, bisa disetting kan. Kalau orang ini susah ya aturnya. Atau orang 5 susah. Mas Adi sendiri kan bagaimanapun mungkin S1 ya, sarjana. Di proyek kan mungkin ada mungkin yang secara posisi lebih rendah dari Mas Adi. Nah, mungkin Mas Adi kan harus melit mereka. Bagaimana Mas Adi untuk mengatur itulah? Kan mungkin tadi awalnya yang Mas Adi sendiri ngerasa lebih cenderung nggak banyak komunikasi sama orang nih waktu kuliah. Sekarang kan harus komunikasi, harus melit. Nah, gimana Mas? Jadi pertama itu dengan setiap orang yang lebih tua itu pasti pengen dihargai. Ya, benar. Nah, gimana cara kita deketin orang itu? Jadi kita secara sopan santun tetap dijaga, secara bicara, nyuruh juga. Tolong ke sana. Maksudnya lebih sopan lah. Nanti bapak di sini. Mungkin orang itu pendekatan dari hati itu mungkin orang lebih respect gitu, lebih apa ya, lebih menghargai kita daripada kita yang nyuruh lebih ke atasan bawahan. Jadi ngobrol dengan baik itu lebih baik dari arogan gitu ya Mas? Iya betul, dari arogan. Yang semena-mena itu, jangan lah kalau itu. Kalau di proyek semena-mena, itu nanti pelat itu bisa melayang. Bisa berantem. Mas Adi, kita kan lihat profilnya Mas Adi nih. Mas Adi kan pernah diundang sebagai alumni berprestasi nih di UNED. Nah, itu gimana sih Mas ceritanya Mas? Bohong itu Mas. Aku gak tahu kuliah Mas. Tapi kan kampus ini kan menilai ada output lah setelah Mas Adi kerja. Nah, gimana sih Mas? Apa itu? Gimana? Ya tadi gimana kampus itu ngundang Mas Adi, terus gimana kesannya? Bagaimanapun kan perguruan tinggi negeri. Cuma gini. Enggak, ini bukan undangan berprestasi atau apa kan. Cuma kampus itu pengen ini sih undang alumni-alumninya. Bagaimana sih menjadi ikatan alumni yang solid, yang nantinya adik-adiknya akan banyak dibantu dengan alumninya. Jadi kita di sana cuma sharing. Di perusahaan itu kayak gini. Jadi adik-adiknya itu harus kayak gini. Jadi perusahaan peran universitas itu harus kayak gini. Jadi menjadi salah satu jembatan kampus ke industri gitu ya? Iya.
Mas Adi, kan Mas Adi ini mengalami adaptasi nih selama kuliah, kerja. Ada saran nggak sih, tips dan saran buat teman-teman yang lebih muda dalam mempersiapkan diri mungkin? Kalau saran saya sih, kuliah itu wajib, ya. Wajib. Mungkin dari beberapa teman yang kuliahnya plus itu ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi tetap materi harus dikuasai. Materi kuliah harus dikuasai. Entah Anda kuliah atau tidak, itu materi kuliah tetap harus dikuasai, itu satu. Yang kedua itu soft skill, komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting. Nanti misalnya di dunia kerja itu akan banyak interaksi dengan banyak orang. Yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga itu beradaptasi, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Itu yang mungkin menjadi salah satu pedoman utama ya, untuk masuk ke dunia kerja mungkin kayak gitu. Ilmu komunikasi bisa diasah di mungkin band atau himpunan mahasiswa atau kegiatan lain. Terus soft skill mungkin bisa diasah di UKM, ya kan, atau mungkin kegiatan luar yang berhubungan dengan bidangnya masing-masing. Terus kalau beradaptasi mungkin bergaul sama teman-teman, jangan main game di kamar. Ada teman saya main game di kamar. Jadi puji nih. Ada itu orang bodoh ada. Jadi memang caranya Mas Adi tadi, akademis juga setidaknya dikuasai, dan juga non akademis atau soft skill juga harus terus ditingkatkan ya Mas. Iya, harus seimbang. Mas Adi, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Mas. Sekalian juga nanti penutup kita. Kita ingin tahu Mas, bagaimana sih membuat Mas Adi pribadi nyaman dalam bekerja Mas? Kalau nyaman bekerja itu ya, inilah tetap ikhlas bekerja dengan senang hati. Itu kerjaan sama kerja pagi sampai malam lagi itu nggak kerasa. Jadi mencintai apa yang kamu kerjakan itu akan berat, yang nggak kerasa gitu. Kerja lama nggak kerasa. Jadi mencintai yang dikerjakan ya, walaupun sulit, walaupun sukar, tetap dicintai. Sulit, walaupun tetap senang apa yang dikerjakan, sesuai passion lah. Passion. Mas, ini kok terakhir lagi nih. Jadi ada nggak sih hal yang Mas Adi nanti mungkin jangka menengah atau jangka panjang ingin lakukan, mungkin buat Mas Adi, buat orang tua atau buat orang lain seperti itu? Ada nggak kira-kira? Kalau keinginan sih pasti ada Mas ya. Cuma untuk dari segi pribadi atau dari segi kerja gitu kan. Mungkin kalau kerja sih maksud kamu mau kerja kayak gini terus ya ayolah gitu kan, ayolah kita bangun ini lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar kita yang dirasa orang-orang yang belum kerja, yang nggak punya ijazah, yang memang orang itu pada sulit mencari kerja, karena kan juga susah cari kerja kan. Pengennya sih buka lapangan pekerjaan baru. Jadi kita sendiri lebih bermanfaat gitu ya. Iya, lebih bermanfaat. Ya mudah-mudahan Mas Adi keinginannya tercapai, sukses untuk pekerjaannya, lancar, dengan motonya yang harus selalu ikhlas dan mencintai pekerjaan. Ya, terima kasih banyak Mas Adi. Selamat malam. Siap.
Mudah-mudahan tidak bosan. Nanti kapan-kapan akan kita undang kembali. Ya, terima kasih Mas. Oke, siap. Ya.